Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya punya sebuah resep nih, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Resep masakan. Saya bacakan resepnya ya. 500 gram daging, 1 batang serai geprek, 3 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas digeprek, kayu manis, gula merah, garam, jintan, merica, jeruk nipis, dan 500 ml santan kelapa. Bumbu halusnya 4 siung bawang putih, 6 butir bawang merah, 2 butir kemiri, setengah sendok teh ketumbar, 3 cabai merah besar, 2 cm kunyit, dan jahe. Apakah Ibu Bapak Saudara-saudari bisa membayangkan ini resep masakan apa? Rendang. Ini adalah resep masak daging rendang, Ibu Bapak Saudara-saudari. Sebuah resep menolong orang-orang yang tidak mengetahui cara memasak untuk bisa memasak dengan tepat. Dan resep itu bisa disampaikan dari orang yang kita kenal, memberitahu resepnya pada kita, atau sudah turun-temurun warisan, atau bahkan resep-resep baru yang kita buat. Atau bahkan kita mencari dari buku-buku resep atau bahkan dari YouTube. Banyak resep-resep memasak yang bisa kita ikuti. Dan ketika kita menemukan sebuah resep, Ibu Bapak Saudara-saudari, sehebat-hebatnya resep yang ada, bahkan sebagus-bagusnya gambar yang ada di buku-buku resep, maka resep itu hanya menjadi kata-kata belaka jika kita tidak mencobanya. Atau bahkan mungkin kalau kita mengumpulkan buku resep, akhirnya buku resepnya jadi banyak, tanpa mungkin kita sempat untuk membuatnya. Sebuah resep tentu akan berguna kalau ia diikuti, kalau ia dijalani, dilakukan sesuai dengan apa yang di resep itu mau sampaikan. Resep masakan rendang, maka kita belajar membuat rendang dari resep itu. Ibu Bapak Saudara-saudari kasih Tuhan, di dalam Alkitab ada banyak petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita menjadi resep-resep kehidupan. Bahkan lebih dari sekedar resep masakan, resep kehidupan yang ada di dalam Alkitab adalah cara Tuhan untuk membuat kita tahu bagaimana menghasilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang menyenangkan, kehidupan yang penuh dengan sukacita. Tetapi resep-resep itu hanya menjadi kata-kata belaka kalau kita tidak melakukannya. Atau bahkan kita hafal resepnya, tapi tidak pernah mencobanya. Ketika kita berhadapan dengan Alkitab, ada banyak resep kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan resep-resep kehidupan itu akan menjadi berarti untuk kita praktekkan, kita lakukan, kita ikuti. Satu buah ayat dari dalam Mazmur 119, ayatnya yang ke-32 mengatakan, "Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melapangkan hatiku." Pemazmur menyatakan bahwa ia akan mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan tentang bagaimana kita seharusnya menjalankan kehidupan ini. Kadang-kadang sebagai manusia mungkin kita merasa diri kita sudah pintar, sudah hebat, atau bahkan kita bisa menjalani segala sesuatunya sendiri. Tapi jika kita mengingat bahwa kita ini ciptaan dan ada yang menciptakan kita, maka setiap kita selalu butuh resep kehidupan dari Tuhan. Resep itu tertuang di dalam firman Tuhan yang memandu kita untuk menjalankan kehidupan ini, sehingga kita bisa menghasilkan kehidupan yang terindah. Kadang mungkin kita sulit untuk mengikutinya, tetapi jika kita mau terus berusaha, maka setiap resep kehidupan itu akan lebih-lebih punya manfaat buat kehidupan kita. Resep masakan, kita tidak perlu mengikutinya, karena bisa saja orang lain yang memasak itu untuk kita.
Atau kita bisa beli makanannya, sehingga kita tidak tahu resep apapun, masih bisa menikmati makanan. Beda dengan kehidupan. Setiap kita diberikan resep oleh Tuhan untuk kita ikuti, untuk kita jalani. Dan di dalam setiap resep itu ada banyak hal baik yang Tuhan mau nyatakan kepada kita supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang menyenangkan. Ayo kita ikuti resep kehidupan yang Tuhan beri di dalam firman-Nya. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami menjalani kehidupan kami hari demi hari. Ada banyak hal yang terjadi dan biarlah semuanya Tuhan berjalan dengan kami yakini bahwa Engkau terus beserta dengan kami. Berikanlah ya Tuhan kami resep kehidupan sehingga kehidupan ini dapat kami jalani dengan kekuatan, dengan syukur, dengan begitu banyak sukacita. Kami berdoa ya Tuhan untuk umat-Mu yang sedang bergumul pada saat ini dengan kondisi kehidupan di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, studi, juga di dalam berbagai tantangan kehidupan yang dijalani. Mari Tuhan, Kau yang juga terus menuntun agar setiap umat-Mu melihat pimpinan-Mu dan jalan keluar yang selalu tepat adanya dari Engkau. Kami berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan mereka karena paparan COVID. Tuhan, mari Engkau jamah, Engkau pulihkan. Dan biarlah juga kami dapat saling mendoakan dan menguatkan di dalam situasi yang ada. Kami berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang menghadapi sakit penyakit lainnya yang sedang bergumul dengan kondisi mereka. Untuk Bu Marliana, untuk Angel, Bu Damayanti, Bapak Hin Leong, untuk Ibu Okta perawatan kakinya, untuk Ibu Leni Widya Stuti, Mama dari Bu Ines di rumah sakit, untuk Ibu Evi Kurniawan, Mama dari Bu Tuti, untuk Ibu Erni Pranata, Mama dari Capen Ana, juga untuk perawatan di rumah sakit bagi Pendeta Suatami, serta Pendeta Robi Chandra dan Ibu Yulia Sulaiman. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah Engkau yang menjamah saudara-saudari kami ini dan mereka memperoleh kekuatan dan pemulihan dari Tuhan, dan setiap keluarga juga dapat terus memperoleh kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan gerejamu di GKI Gadi Indah, untuk bulan musik pada bulan Agustus, serta untuk open house bazar pelayanan pada tanggal 14 nanti. Kiranya semua bisa berjalan dengan baik untuk membuat kami merayakan persekutuan dan kebersamaan kami di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pelayan-pelayan di masa-masa pandemi ini, secara onsite maupun online, biarlah berjalan dengan baik. Dan setiap kegiatan demi kegiatan yang mulai berjalan onsite, kiranya juga bisa kami lakukan dengan lancar, dengan baik, dan setiap kami terlindung dari virus COVID. Kami berdoa untuk kebijakan bangsa dan negara kami, pemerintah kami di masa-masa ini, juga di dalam menjelang bulan Agustus ini, biarlah banyak hal yang terus berjalan dengan baik di dalam kehidupan kami sebagai bangsa. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai kehidupan kami di malam hari ini, ketika kami beraktivitas maupun juga ketika kami nanti beristirahat, biarlah kami jalani semuanya dengan pemeliharaan dari Engkau. Kami membawa doa-doa kami Tuhan ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan terus memberikan resep kehidupan dan kita dapat melaksanakan, mengikuti, menjalankan resep itu untuk kehidupan setiap kita. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.